Berdasarkan segitiga berikut, apakah termasuk segitiga siku-siku, lancip atau tumpul jika panjang sisinya itu 10, 17, dan 20? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas materi matematika yaitu Teorema Pitagoras. Simak video berikut ini ya. Apa sih yang sudah kalian tahu mengenai Pitagoras? Pitagoras adalah penemu Teorema Pitagoras. Dan Pitagoras ini berhubungan dengan segitiga. Segitiga apa aja? Segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Untuk Pitagoras pada segitiga siku-siku itu gambarnya seperti ini. Dengan sisi-sisinya itu saya misalkan A, B, dan C. Ini dinamakan dengan triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Kemudian dengan C-nya itu adalah hipotenusanya. Hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjang, bukan sisi miring gitu. Untuk A dan B itu adalah sisi yang lainnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Jadi ini contoh soal 1, jadi ada segitiga siku-siku dengan kedua sisinya udah diketahui. Nah, sisi yang lain itu belum diketahui. Kalian harus mencari panjang sisi yang belum diketahui. Kita tulis ya triple Pitagorasnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat. Untuk A dan B-nya boleh dibolak-balik ya, A-nya 3 atau A-nya yang 4. Tapi untuk yang C itu harus hipotenusa, sisi yang terpanjang. Kita substitusikan A dan B-nya, kemudian kita hitung. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Kalau sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 25. Jadi C kuadrat itu sama dengan 25. Kalau mau menghitung C-nya, jadi tinggal di akar. C sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi panjang sisi yang belum diketahui itu adalah 5. Lanjut ke contoh soal 2. Ini juga ada segitiga siku-siku, kemudian kalian disuruh mencari panjang sisi yang belum diketahui. Kita tulis triple Pitagorasnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Dengan C-nya itu adalah 26. Karena 26 ini adalah sisi yang terpanjangnya, untuk 10-nya boleh A, boleh B, bebas. Kemudian kita substitusikan, kita kuadratkan 26 kuadrat 676, 10 kuadrat adalah 100. Kalau sudah 100-nya ini pindah ruas, jadi pengurangan. Kalau sudah dikurangkan hasilnya adalah 576. Kita cari B-nya dengan akar 576 yaitu 24. Gampang banget kan? Lanjut ke contoh soal 3. Di sini juga sama, diketahui segitiga siku-siku. Kalian cari panjang sisi yang belum diketahui. Kita tulis Pitagorasnya, triple Pitagorasnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Dengan C-nya itu ada hipotenusanya sisi yang terpanjang yaitu 13. Untuk 5-nya boleh ditulis di A, boleh ditulis di B. Kemudian kita kuadratkan, 13 kuadrat 169, 5 kuadrat itu 25, 25 penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Jadi A kuadrat sama dengan 144, A sama dengan akar 144, A-nya sama dengan 12. Jadi panjang sisi yang belum diketahui itu adalah 12.
Lanjut ke Pitagoras pada segitiga tumpul. Jadi tadi itu kan Pitagoras pada segitiga siku-siku. Kalau yang ini Pitagoras pada segitiga tumpul. Jadi seperti ini. Tetap sama, C-nya itu adalah hipotenusanya, yaitu sisi terpanjangnya. Tapi kalau yang segitiga siku-siku tadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Namun untuk yang segitiga tumpul itu C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian bagaimana untuk Pitagoras pada segitiga lancip? Ini gambarnya sama seperti tadi, yaitu C-nya itu tetap sisi yang terpanjang, hipotenusanya. Namun bedanya itu di C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau siku-siku tadi itu C kuadrat sama dengan, kalau segitiga tumpul itu C kuadrat lebih dari, kalau segitiga lancip itu C kuadrat kurang dari. Untuk lebih jelasnya kita ke latihan soal ya. Di sini latihan soal 1. Tentukan segitiga berikut apakah termasuk segitiga siku-siku, lancip atau tumpul jika panjang sisinya itu 10, 17 dan 20. Kita tulis dulu C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kan tidak bisa menuliskan sama dengan, lebih dari, atau kurang dari karena kita tidak tahu ini segitiganya segitiga apa. Jadi kita cari tahu dengan menghitungnya. Dengan C-nya itu adalah hipotenusanya. Dari panjang sisi itu yang paling panjang yang mana? 10, 17, atau 20? Yang paling panjang itu adalah 20. Jadi C-nya itu 20. Untuk A dan B-nya boleh dibolak-balik. Kemudian kita kuadratkan, 20 kuadrat 400, 10 kuadrat itu 100, 17 kuadrat itu 289. Dijumlahkan yang 100 sama 289, ketemunya adalah 389. Di sini hasilnya adalah 400 lebih dari 389. Berarti dia termasuk segitiga apa yuk? Tumpul. Kenapa? Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Lanjut ke latihan soal 2. Tentukan segitiga berikut apakah termasuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul jika panjang sisinya itu 6, 7, dan 9. Sama seperti latihan soal 1, kita tulis dulu C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadrat dengan C-nya adalah panjang sisi yang paling panjang dari ketiganya yaitu 9. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian dihitung 36 ditambah 49 hasilnya adalah 85. Hasil akhirnya yaitu 81 kurang dari 85. Kalau seperti ini dia termasuk segitiga apa? Yaitu segitiga lancip. Kenapa? Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut ke latihan soal 3. Tentukan segitiga berikut apakah termasuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul jika panjang sisinya itu 16, 20, dan 12. Sama seperti latihan soal 1 dan 2. Kita tulis dulu C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C-nya itu adalah hipotenusanya. Hipotenusanya itu dari ketiga itu adalah 20. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya seperti ini, dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya itu 400 sama dengan 400. Kalau seperti ini, dia termasuk segitiga apa? Yaitu segitiga siku-siku. Kenapa? Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, gampang banget kan? Lanjut ke latihan soal 4. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A, kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut adalah 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah... Kalau seperti ini, itu lebih gampangnya kalau kalian menggambarnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. C ini adalah pengamat, O ini adalah titik kaki mercusuarnya, kemudian untuk A ini adalah kapal A, kemudian B-nya itu adalah kapal B.
Jadi, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Jadi, ini pengamatnya kan. Ini kaki mercusuarnya. Jarak pengamat ke kaki mercusuar itu 12 meter. Kemudian, ia melihat kapal A, kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut adalah ini pengamat dengan kapal A ini. Kemudian panjangnya itu 20 meter. Terus kemudian yang kapal B itu ini ke sini itu 13 meter. Kemudian yang ditanya itu jarak ini ke sininya itu berapa? Kita bisa menerapkan Pitagoras. Kalau gitu kita tulis triple Pitagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalian boleh menggunakan yang segitiga ini dulu atau mau yang segitiga besar ini. Ini saya contohkan untuk yang segitiga besar dulu ya. Dengan C-nya adalah hipotenusanya sisi yang terpanjang yaitu ini, AC kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah CO kuadrat. Jadi AC kuadrat ditambah AO kuadrat ditambah CO kuadrat. Kemudian kita substitusikan AC-nya itu 20, CO-nya itu 12. Kita cari AO-nya ya. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya seperti ini, 144 karena penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 256. Jadi AO sama dengan akar 256 yaitu 16. Jadi panjang ini ke sini itu 16. Sekarang kita cari untuk yang ini ya, dengan fokus di segitiga ini. Kita tulis dulu triple Pitagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C-nya itu 13 ya. Kemudian CO-nya itu 12. Terus kita kuadratkan 144 karena penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Hasilnya adalah 25. Jadi panjang BO sama dengan akar 25 yaitu 5. Jadi panjang BO-nya 5. Nah, panjang A ke O ini kan tadi 16. Kalau B, O itu 5. Jadi kalau dari sini ke sini itu 16, dari sini ke sini itu 5, berarti ini berapa? Yaitu 11. Dari mana? Dari 16 dikurangi 5. Gitu ya. Oke, ini adalah soal yang terakhir di video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar dengan sopan ya. Lalu jika kalian ingin kita bahas materi matematika atau yang bab lainnya atau materi yang lain, silakan juga kalian bisa menulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.